Halo, selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat? Oke ya. Anak-anak kelas 7, kita sekarang belajar PPKN ya. Kita masih membahas tentang norma. Ya, sudah pernah kita bahas norma itu seperti apa? Anak-anak juga sudah mengikuti video pembelajaran dari Miss Lince ya. Nah, sekarang kalian simak baik-baik yang akan Miss jelaskan ya. Oh ya, terlebih dahulu anak-anak masih ingat macam-macam norma? Ingat ya, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Nah, itu ya. Sekarang yang akan kita bahas di sini adalah pentingnya norma dalam kehidupan, ya. Pentingnya norma dalam kehidupan, khususnya kehidupan kita bermasyarakat, ya. Kehidupan kita dalam bermasyarakat itu kita diatur oleh adanya norma ya. Pada dasarnya norma itu dibentuk dengan tujuan agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib dan teratur ya. Oke, mari perhatikan baik-baik sini. Anak-anak, yang pertama ya akan kita bahas di sini. Perhatikan, ini ada penjelasan ya. Norma terbentuk karena adanya perbedaan kebutuhan atau kepentingan dari setiap individu dalam masyarakat. Perbedaan itu sendiri mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan. Benturan kepentingan tersebut tidak jarang menyebabkan perpecahan antar anggota masyarakat, ya. Untuk menghindari benturan-benturan kepentingan dan perpecahan antar anggota masyarakat, dibentuklah norma sebagai pedoman perilaku dalam hidup bermasyarakat, ya. Oke, ya. Jadi ini ada sedikit penjelasan ya tentang mengapa norma itu sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya. Norma dibentuk dengan tujuan agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib dan teratur sebagaimana yang diharapkan. Dengan adanya norma, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari berbagai bentuk konflik sosial sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Tujuan dibentuknya norma hanya akan terwujud atau tercipta jika semua warga masyarakat mau melaksanakan norma-norma yang ada. Ya. Jadi di sini dikatakan ya, norma itu akan terbentuk atau akan tercipta jika semua warga masyarakat mau melaksanakannya. Jadi adanya sebuah kerjasama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya ya. Adanya kerjasama, adanya saling mendukung. Nah, sehingga terciptalah norma yang diharapkan ya. Norma apa yang diharapkan dalam kehidupan? Norma-norma yang baik ya. Sehingga kita akan terhindar dari berbagai bentuk konflik, akan terhindar dari berbagai bentuk permasalahan yang terjadi dalam kehidupan ya. Nah, jadi inilah mengapa norma itu dikatakan penting dalam kehidupan. Oke, anak-anak bisa dipahami? Oke ya, kita lanjut kembali. Perhatikan kembali di sini ya, anak-anak.
kalian harus bisa menelaah setiap kalimat yang ada dalam pembelajaran tentang norma ya. Setiap individu akan berusaha memenuhi kebutuhan atau kepentingan masing-masing tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Akibatnya akan terjadi benturan kepentingan dan berakhir dengan terjadinya kekerasan antar individu, bahkan antar kelompok dalam masyarakat. Mengapa ini bisa terjadi? Karena tidak adanya kepedulian yang satu dengan yang lain. Ya, kalau kata kasarnya adanya sifat egois yang tinggi. Ya, mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Nah, itu ya. Makanya kenapa dikatakan dalam kehidupan kita harus ada norma? Ya ini untuk menghindari adanya benturan-benturan atau konflik sosial. Ya. Benturan kepentingan akan menimbulkan akibat negatif. Ya. Benturan kepentingan pribadi itu akan menimbulkan akibat negatif. Nah, apa saja akibat-akibat negatif ini? Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai. Nah, ya, berbicara tentang keretakan hubungan ini adanya suatu hubungan yang tidak baik, yang tidak sehat. Ya. Nah, ini adalah akibat negatif dari benturan yang terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, perubahan kepribadian pada individu. Seperti timbulnya rasa dendam, benci, dan saling curiga. Yang disebut dengan perubahan kepribadian pada individu, ini adanya perubahan pada diri orang tersebut. Ya, perubahan-perubahan itu adalah perubahan yang berdampak negatif. Dia akan menimbulkan rasa dendam, rasa benci dan saling curiga. Nah, inilah yang harus kita hindari, ya. Yang harus kita hindari dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya tadi dikatakan kita tidak mengalami benturan dalam kehidupan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami itu? Nah, norma-norma inilah yang akan mengatur tatanan kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, perhatikan di sini. Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Kalau sudah berbicara tentang hilangnya jiwa manusia, ini adalah sudah hal yang sangat fatal sekali, ya. Jadi ini sangat harus kita perhatikan sekali ya. Benturan-benturan yang harus kita hindari. Nah ya, kemudian yang keempat, dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, anak-anak sekalian, ya, setelah kita membaca benturan kepentingan, setelah kita membaca tadi benturan-benturan apa yang dapat menimbulkan, nah disinilah kita harus ada rasa kesadaran pada diri sendiri, ya. Jika dalam diri kita sudah ada rasa kesadaran, nah benturan itu tidak akan terjadi, ya. Kalau kita lihat keadaan sekarang ini ya, anak-anak mungkin kalian ada yang sudah menonton dan memang anak-anak SMP sekarang harus banyak mendengar berita ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menyikapi sikap kita terhadap lingkungan sekitar ya. Kalian sudah SMP, jadi sudah harus menonton hal-hal yang positif ya, seperti berita-berita yang akan menambah pengetahuan. Kalau berita itu baik, masukkan dalam pikiran. Kalau berita itu kurang baik, nah dibuang saja ya. Itulah makanya adanya fungsi filter dalam pikiran kita ya. Oke, kita kembali lagi ke materi ya.
di sini dijelaskan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa norma dijadikan sebagai pelindung dari tindakan destruktif orang lain terhadap diri, ya. Maksudnya itu tindakan destruktif itu terhadap diri kita dan terhadap diri orang lain juga, ya. Nah, secara umum adanya norma membentuk keadaan masyarakat yang teratur serta harmonis. Jadi secara garis besar, norma memiliki arti penting bagi individu anggota suatu masyarakat maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, ya, ini penjelasan bagaimana norma itu mengatur kehidupan kita bermasyarakat, ya, masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, atau yang disebut dengan masyarakat secara keseluruhan. Oke? Oke ya, kita lanjut lagi. Perhatikan kembali di atas ya. Pentingnya norma dalam masyarakat tersebut. Nih, ada 3 hal pentingnya norma. Yang pertama, menciptakan ketertiban di masyarakat. Ya, perhatikan yang pertama, menciptakan ketertiban di masyarakat. Nah, itu mengapa adanya norma, ya. Berbicara tentang menciptakan ketertiban di masyarakat, ya, agar kehidupan masyarakat dapat berjalan teratur, tertib dan damai, maka diperlukan norma, ya. Nah, norma itulah yang akan mengatur semua komponen yang ada di masyarakat. Dan norma itu juga mengatur pola hubungan setiap individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Ya. Nah, dengan demikian adanya norma menciptakan ketertiban di masyarakat. Nah, itu ya anak-anak ya penjelasan tentang norma akan menciptakan ketertiban. Adanya sebuah peraturan sehingga kehidupan kita akan terarah, ya. Oke, kita ya ke nomor 2. Mencegah benturan kepentingan di masyarakat. Mencegah benturan kepentingan di masyarakat, ya. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap manusia memiliki sifat, watak, selera, keinginan dan kepentingan masing-masing yang berbeda, ya. Keinginan dan kepentingan manusia satu dengan yang lain tidak selalu sama. Si A dengan si B itu memiliki keinginan dan kepentingan yang berbeda. Ya, nah, itu adalah hal yang wajar ya kita sebagai manusia. Nah, perhatikan lagi di sini ya. Tadi dikatakan keinginan dan kepentingan manusia satu dengan yang lain tidak selalu sama, ya, berbeda ya. Nah, terkadang keinginan dan kepentingan beberapa orang sepadan atau seirama. Ada juga yang seperti itu ya, tapi tidak semuanya ya. Ketika keinginan dan kepentingan mereka seirama, tentunya tidak menimbulkan sebuah masalah. Pasti akan selaras ya, berjalan dengan baik. Ya, bahkan dengan kerjasama yang baik, setiap rencana yang mereka buat dapat lebih mudah diwujudkan. Mengapa? Karena kepentingan dan keinginan mereka itu sama. Nah, itu ada sebuah keuntungan juga ya jika kepentingan dan keinginan itu seirama ya. Akan tetapi ketika keinginan dan kepentingan mereka berbeda atau malah bertentangan, nah disitulah yang dapat menimbulkan gangguan hubungan di antara mereka. Nah, jika hal ini dibiarkan dalam waktu lama, tentunya dapat mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam masyarakat dibutuhkan norma ya.
Oke, yang ketiga, memberi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan. Ya. Setiap masyarakat pasti mempunyai norma masing-masing, ya. Itu sudah pasti ya, Nak ya. Nah, boleh jadi norma dalam setiap masyarakat berbeda-beda, ya. Itulah pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Ya, norma tidak boleh dilanggar. Ya, Nak ya. Siapapun yang melanggar norma atau tidak bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma itu akan mendapat sebuah sanksi. Ya. Contohnya seperti apa? Nih, Miss kasih contoh ya. Bagi siswa yang terlambat, dihukum tidak boleh masuk kelas, itu contohnya ya. Siswa yang menyontek pada saat ulangan akan diberikan sanksi, tidak boleh melanjutkan ulangan. Nah, itu adalah yang disebut dengan sanksi, hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak taat kepada norma, ya. Nah, perhatikan yang di bawahnya. Norma yang berlaku di masyarakat dapat berfungsi dengan baik dan tegas jika memenuhi syarat-syarat. Perhatikan yang pertama, norma diketahui oleh masyarakat. Kedua, norma dipahami dan dimengerti. Ketiga, norma dihargai karena bermanfaat. Ya. Keempat, norma ditaati dan dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah norma disadari. Nah, ini adalah norma yang berlaku, yang sangat berfungsi ya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya. Nah, selain itu juga diperlukan kesadaran ya dari warga masyarakat. Jadi harus ada timbul rasa kesadaran dalam masyarakat tersebut. Ya, Nak ya, bahwa setiap manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Dari latar belakang kebudayaan yang berbeda itulah yang harus kita saling menghargai satu dengan yang lain. Sehingga kita akan terhindar dari konflik. Oke, paham anak-anak? Kalian bisa mengerti penjelasan Miss pada siang hari ini? Oke ya. Jadi anak-anak ya, kesimpulannya kita sebagai warga yang baik harus saling menghormati kepentingan antar individu dalam masyarakat ya. Dengan adanya itu, warga masyarakat dapat mendukung tercapainya tujuan. Nah, tujuan itu apa? Menciptakan keharmonisan hidup antar warga masyarakat dan menghindari terjadinya konflik sosial. Oke, kelas 7? Paham semuanya penjelasan Miss hari ini tentang norma? Oke ya. Baiklah anak-anakku sekalian. Sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Lince tentang pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat ya. Oke anak-anak, terima kasih atas waktunya ya. Walaupun kita belajar secara online, kalian harus tetap semangat ya. Belajar untuk menghargai waktu karena waktu itu tidak akan kembali lagi. Oke semuanya, Miss Lince ucapkan selamat siang, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.